Langit sore itu kelabu, seolah memahami kehancuran yang baru saja menimpa hidup Naya. Ayah kandungnya, Pram, baru saja resmi bercerai dari ibunya, Laras, setelah perselingkuhan yang terbongkar. Pram berselingkuh dengan sekretarisnya, meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarganya. Laras, yang hatinya hancur, berusaha bangkit dan menikah lagi dengan seorang pria bernama Arman. Tidak ada yang menyangka bahwa keputusan itu akan membawa kegelapan baru bagi hidup Naya. Awalnya, Arman tampak seperti pria sempurna, penyayang, perhatian, dan bertanggung jawab. Ia sering membelikan Naya hadiah, membantunya dengan tugas kuliah, dan berbicara dengan akrab layaknya ayah kandung. Naya mencoba menerima kehadiran ayah tirinya, meski hatinya masih sulit percaya pada sosok pria dewasa. Namun, perlahan-lahan, perhatian Arman berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Tatapan matanya mulai berbeda, dan sentuhan kecilnya terasa tidak wajar. Hari-hari yang panjang di rumah mulai dipenuhi dengan perasaan takut dan waspada. Setiap kali Laras memiliki urusan di luar rumah, Naya merasa ketegangan meningkat di dalam rumah. Arman mulai menciptakan alasan untuk lebih dekat dengannya, entah itu sekadar menemani menonton film atau sekadar mengobrol di kamar. Awalnya, Naya mencoba mengabaikan semua itu, menganggap dirinya hanya terlalu paranoid. Tapi ketakutannya terbukti nyata ketika suatu malam Arman masuk ke kamarnya tanpa izin. "Naya, kamu semakin dewasa dan cantik," bisik Arman dengan suara lembut yang membuat bulu kuduk Naya meremang. Naya membeku, takut dan tidak tahu harus berkata apa, sementara Arman duduk di tepi ranjangnya. Ia mencoba menarik selimutnya lebih erat, berharap pria itu akan pergi. Namun, sentuhan di bahunya membuat jantungnya berdegup kencang, menandakan bahaya yang semakin nyata. Malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Hari demi hari dilewati Naya dengan penuh ketakutan. Bahkan rumahnya sudah seperti lubang hitam tanpa dasar baginya. Ketakutannya semakin menjadi ketika Arman mulai mengancamnya. "Kalau kamu cerita ke ibumu, aku akan menyakiti ibumu," katanya suatu malam dengan tatapan tajam. Naya merasa terjebak, tidak ada tempat untuk berlari atau bersembunyi. Ia ingin melawan, tapi ketakutan membelenggunya terlalu kuat. Dia hanya bisa menangis dalam diam, berharap seseorang menyadari penderitaannya. Laras mulai menyadari perubahan pada putrinya, meskipun Naya berusaha menyembunyikannya. Ia melihat Naya semakin pendiam, sering melamun, dan selalu gugup saat Arman ada di dekatnya. Rasa curiganya semakin besar, tapi setiap kali ia bertanya, Naya hanya menggeleng dan mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi sebagai seorang ibu, Laras tahu ada sesuatu yang salah. Dan kecurigaannya terbukti ketika suatu hari ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya sangat hancur. Pagi itu, Laras sedang membersihkan kamar mandi ketika ia melihat sesuatu di tempat sampah. Sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis merah mencolok, membuatnya membeku di tempat. Pikirannya langsung kacau, mencari jawaban atas pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Ia bergegas menemui Naya, menunjukkan benda itu dengan tangan gemetar dan mata memerah. "Naya, ini punya siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Wajah Naya langsung pucat, tangannya mengepal erat. Air mata mulai menggenang, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Laras semakin panik, mengguncang bahu putrinya dengan keras. "Jawab, Naya. Siapa yang melakukan ini padamu?" desaknya. Dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar, Naya akhirnya menjawab, "Pak Arman." Dunia Laras runtuh dalam sekejap, seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya, tapi ekspresi putrinya mengatakan segalanya. Amarah, rasa sakit, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu dalam dadanya. Tangannya bergetar, tapi di dalam kepalanya, satu hal sudah jelas,
Arman harus membayar perbuatannya. Dan ia tahu cara terbaik untuk melakukannya. Malam itu, Laras duduk diam di meja makan, menunggu Arman pulang. Ia memasak makanan kesukaan suaminya, menyajikan hidangan dengan senyum terbaik yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Arman yang tidak tahu apa-apa duduk dengan santai, mengambil sendok dan mulai menyantap makanan di depannya. "Enak," katanya sambil tersenyum puas. Tapi beberapa detik kemudian, senyum itu berubah menjadi raut panik. Arman merasakan sesuatu yang tidak beres di tenggorokannya. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, tangannya mencengkeram lehernya dengan panik. Apa yang kamu lakukan?" Suaranya serak dan tercekik. Laras hanya menatapnya dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan. "Aku hanya memastikan kamu tidak menyentuh putriku lagi," katanya dengan suara penuh kebencian. Racun yang dicampurkan Laras ke dalam makanan bekerja lebih cepat dari yang ia perkirakan. Arman jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya diam tak bergerak. Dia mati dalam sekejap. Naya berdiri di tangga, menyaksikan semuanya dengan perasaan kosong. Ia seharusnya merasa lega, tapi hatinya tetap berat, menyaksikan ibunya melakukan perbuatan keji itu. Meskipun pria itu sudah mati, bekas luka yang ditinggalkannya tidak akan pernah hilang. Laras mengambil napas panjang sebelum mengangkat ponselnya dan menelepon polisi. Tidak ada kepanikan, tidak ada penyesalan di wajahnya. "Saya baru saja membunuh suami saya," katanya dengan tenang. Polisi tiba tak lama kemudian, dan Laras menyerahkan diri tanpa perlawanan. Ia tahu apa yang dilakukannya salah, tapi bagi seorang ibu, dia merasa begitu sakit hati atas perbuatan Arman dan tidak bisa mengampuninya. Kasus ini menjadi berita besar di kota mereka, menarik perhatian banyak orang. Banyak yang mengutuk tindakan Laras, tetapi tidak sedikit pula yang memahami alasannya. Di ruang sidang, ia berdiri tegap saat hakim membacakan vonisnya. Beberapa tahun penjara menantinya, tapi Laras menerima semuanya dengan kepala tegak. "Aku hanya ingin melindungi putriku," katanya dengan tenang di hadapan hakim. Naya tinggal bersama neneknya selama ibunya menjalani hukuman. Ia berusaha menjalani hidupnya kembali, merawat anak yang dikandungnya, meskipun bayangan masa lalu terus menghantuinya. Setiap malam, ia masih bisa mendengar bisikan Arman di telinganya. Trauma itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi satu hal yang pasti, Arman laki-laki brengsek itu sudah mati. Meski ibunya berada di balik jeruji besi, Naya merasa ibunya adalah pahlawan sejatinya. Jika Laras tidak melakukan itu, mungkin ia masih terjebak dalam lingkaran neraka. Ia berjanji akan menjalani hidup dengan lebih kuat, untuk membalas pengorbanan ibunya. "Aku akan baik-baik saja, Bu," bisiknya saat mengunjungi Laras di penjara. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya akan kata-katanya sendiri. Mereka menjalani hidup mereka, yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.